Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Ya, bila sudah bersiaga sejak tahun lalu, mengapa kawasan ibu kota kembali terendam banjir? Benarkah kiriman air dari hulu menjadi satu-satunya pemicu ibu kota dilanda banjir kembali? Kami akan mengulasnya bersama Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang sudah bergabung dari luar studio. Selamat sore, Mas Anies. Selamat sore, Mas Wahyu. Ini saya dari Pintu Air Manggarai. Masih di Manggarai ya. Oke, baik. Terima kasih sudah menyiapkan waktu untuk berdialog bersama kami. Mas Anies, terlebih dahulu saya ingin mengupdate untuk jumlah korban, baik yang mengungsi maupun yang meninggal dunia hingga hari ini. Jadi kemarin ada 44 tempat pengungsian. Alhamdulillah per jam 3 sore tadi sudah tinggal 9. Dan tempat pengungsian kalau banjir itu beda dengan pengungsian kalau gempa. Mereka tidak permanen di situ. Biasanya membersihkan rumah lalu kembali lagi ke tempat tenda pengungsian. Kawasan yang juga yang terdampak, juga kemarin ada 113 RW, sekarang masih ada 12 RW. Jadi 101 RW yang kemarin tergenang sekarang sudah bebas. Jadi kita bisa mengatakan sebenarnya kalau dari kriteria yang kita buat, kita bilang bahwa sesegera mungkin kita harus tuntaskan, ini lebih dari 95% itu tertangani. Jadi memang tadi sampaikan di dalam paparan sebelumnya bahwa kita bersiap untuk menghadapi musim hujan yang sekarang ini curah hujannya tahun-tahun terakhir ini makin hari makin intensif. Nah, cara kita bekerja adalah sesudah hujan turun. Karena kita tidak bisa bekerja sebelum hujannya turun. Jadi kalau mencegah, bukan mencegah hujannya tidak sudah turun. Lalu ada satu hal, Mas Wahyu, yang sering terlewatkan dalam pembicaraan. Kalau kita dengar ada berita gempa, hampir selalu kita tanya berapa skala Richter. Lalu dari situ lihat dampaknya. Tapi kalau hujan, lalu tanyanya tahun. Seakan-akan tiap tahun itu hujan sama. Padahal seperti juga gempa. Pertanyaan pertama yang harus diajukan adalah berapa curah hujannya. Dari situ ditakar dampaknya. Jadi bukan hujan tahun berapa, dampaknya bagaimana, tapi curah hujannya sama seperti gempa. Berapa skala Richter? Bila skala Richternya 3 atau 4, lalu semua gedung hancur, berarti ini yang bikin gedung bermasalah nih. Gitu. Tapi bila skala Richternya 9, 10, lalu hancur, ya memang kekuatannya besar. Nah, sekarang saya ingin sampaikan. Parameternya, Mas Anies, Anda ingin mengatakan begitu ya, penyebabnya, parameternya apa? Tapi bedanya kalau gempa kan tidak bisa diprediksi, tetapi curah hujannya bisa diprediksi jauh-jauh hari. Tidak bisa juga. Kalau saya teruskan sedikit. Jadi ketika kita bicara hujan, maka kita lihat kapasitas. Sama seperti air, Mas. Kalau air 1 gelas, itu 200 cc. Kalau dituangin air 500 cc, ya tumpah. Mau diapain juga pasti tumpah. Gitu. Nah, kalau sekarang kita lihat di Jakarta, sistem drainase kita itu didesain untuk bisa menampung curah hujan sampai dengan 50 mm, dan ada yang bisa sampai dengan 100 mm. Jadi kira-kira Mas Wahyu antara 50 sampai 100. Bila curah hujannya di bawah angka itu, maka tidak boleh banjir, tidak boleh ada genangan. Karena itulah kapasitas daya tampung kita, bukan? Ya. Nah, sekarang yang terjadi beberapa tahun ini, itu curah hujannya melampaui kapasitas. Seperti kemarin misalnya. Kemarin itu curah hujannya 226. 2 kali lipat kapasitas sistem drainase kita. Nah, dengan curah hujan setinggi itu, maka patokan yang kedua ini kita pegang. Patokan pertama tadi, di bawah 100 mm tidak boleh ada genangan. Kalau di atas 100 mm, maka sesudah hujannya surut, sesudah hujannya berhenti, harus sesegera mungkin bisa surut. Bahkan saya tetapkan target nih pada semuanya. 6 jam sesudah hujan berhenti, bagi hujan lokal, bagi air kiriman, itu 6 jam sesudah airnya di permukaan yang normal. Jadi alhamdulillah kita bersyukur bahwa kemarin ketika curah hujan itu tinggi, di tempat-tempat yang hujannya lokal, lalu proses pemompaan, proses penyurutan itu berlangsung cepat. Di tempat Mas Anies, yang aliran air dari hulu, Ya, Mas Anies, saya ingin potong. Saya ingin tadi tegaskan lagi soal kapasitas drainase yang sekitar 100 mm itu. Pertanyaannya dengan intensitas curah hujan 226 mm per hari di tahun ini berbanding dengan 377 mm
per hari ketika Januari 2020 kemarin, ini kapasitas drainasenya sama dengan tahun lalu atau sudah ditingkatkan untuk tahun ini? Nanti dijawab usai jeda berikut ini, Mas Anies. Kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Prime Time News. Baik, kembali di Prime Time News. Saya ingin kembali menyapa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Mas Anies, tadi pertanyaan saya untuk membandingkan jumlah kapasitas drainase kita di Jakarta, apakah masih sama dengan 2020 lalu atau sudah ditingkatkan untuk tahun ini? Oh, kalau sistem drainase begitu tidak bisa ditingkatkan setahun 2 tahun ya, Mas. Karena itu kan saluran air yang ada di kampung, yang ada di pinggir jalan, yang ada di jalur-jalur yang berada di kota. Jadi itu adalah semua saluran yang ada di Jakarta ini, saluran yang besar saja ada 1.120 saluran air. Jadi itu pada awal pembangunan kota biasanya. Jadi ukuran drainase. Karena itulah mengapa kita mendorong pembangunan sumur-sumur drainase vertikal. Dan ini di beberapa kawasan kemarin yang sudah dibangun drainase vertikal, sumur-sumur resapan, itu penyerapannya jauh lebih cepat. Jalan-jalan yang di kanan kirinya disiapkan sumur resapan, itu terjadi penyerapan air yang lebih cepat. Karena airnya langsung disiapkan lubang-lubang untuk masuk ke dalam tanah. Jadi secara kapasitas, memang kapasitasnya tetap. Tetapi kita siapkan kemudian membangun sumur-sumur resapan di banyak tempat di Jakarta. Itukah yang menyebabkan, kalau boleh berkaca lagi dengan tahun lalu, banjirnya lebih surut tahun ini, Mas? 1 hari kurang lebih, kalau catatan kami itu sekitar 3-4 hari secara total di tahun 2020 kemarin, karena sumur-sumur vertikal itu, atau mungkin ada aksi yang lain yang sudah dilakukan selama ini, 1 tahun terakhir? Iya, jadi benar. Kalau ketika kita perhatikan pada tahun ini memang tuntasnya jauh lebih cepat. Kalau diperhatikan tempat tergenangnya saja dengan curah hujan yang intensif, tahun lalu itu 377 mm tertingginya. Kemudian kita mengalami wilayah tergenang itu sampai 390 RW. Tahun ini, alhamdulillah, dalam waktu 1 hari kita bersyukur atas izin Allah dan atas kerjasama begitu banyak pihak, maka dalam waktu 24 jam secara umum sudah surut. Masih ada yang belum selesai, ada. Yang belum selesai itu utamanya yang aliran sungai dari luar Jakarta masuk belum surut. Itu seperti Angke, Pesanggerahan, itu masih ada aliran air yang masuk cukup deras. Kemudian beberapa tempat tidak terlalu luas, tapi masih ada di titik di Jakarta Timur dan Selatan yang tempatnya amat dalam di perkampungan dan amat cekung. Tapi saya bisa sampaikan bahwa ukurannya selalu 95% tuntas, dan alhamdulillah dalam waktu 1 hari ini bisa tertangani. Jadi saya perlu sampaikan di sini, Mas Wahyu, bahwa curah hujannya di luar kendali kita, tapi penanganannya kita siapkan. Bahkan begini, Mas, identifikasi RW berpotensi banjir, RT berpotensi banjir, penanggung jawab tiap wilayah, kemudian pompanya dari mana dikirim bila terjadi genangan, itu semua sudah disiapkan. Sehingga setiap kejadian itu tidak harus cari sana-sini, tapi sudah ada sistem yang bergerak. Terlokalisir begitu ya di tingkat yang kecil begitu ya, atau mikro. Mas Anies, tadi Anda sempat menyinggung yang masih agak sulit untuk cepat surut, tidak memenuhi batas 6 jam tadi, itu adalah wilayah yang ada di bantaran sungai. Apakah Anda mengatakan bahwa ini karena kiriman dari Bogor, kiriman dari Depok, atau bagaimana? Dan bagaimana juga selama ini antisipasi atau aktivitas yang sudah dilakukan untuk menormalisasi atau naturalisasi sungai-sungai itu? Ya, jadi benar bahwa yang masuk banyak seperti Kemang misalnya, itu adalah Kali Krukut. Kali Krukut ini hulunya di Depok. Jadi ketika di Depok terjadi hujan yang amat deras, maka aliran air itu masuk ke Krukut, kena Jalan Kemang, Jalan Tendean, kemudian bahkan sampai di Jalan Jenderal Sudirman yang sungai Krukutnya sangat lebar, itu pun airnya meluap. Jadi luapan ini memang kiriman dari luar, dan kami memang bertanggung jawab kepada sungai-sungai yang di dalam Provinsi Jakarta, hulu sampai hilir.
ketika sungai itu antar provinsi, hulunya di luar Jakarta, maka tanggung jawab ini ada pada Kementerian PUPR. Jadi, tapi meskipun begitu, kami antisipasi di semua wilayah-wilayah yang terjadi potensi terjadi risiko ini. Termasuk Kali Angke, Kali Pesanggerahan, itu hulunya pun bukan dari Jakarta, hulunya dari Tangerang Selatan. Tapi artinya tetap ada koordinasi kan? Bukan hanya karena memang menyalahkan karena ada penanganan yang bukan menjadi kewenangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyebabkan kemudian banjir masuk ke ibu kota dari sungai-sungai luar tadi. Betul. Ada satu hal Mas barangkali yang perlu diperhatikan, bahwa curah hujannya sangat intensif di Depok. Sehingga sungai itu kemudian mengalirkan air semuanya ke dalam jalur menuju muara. Dan kalau kita perhatikan, makin banyak pembangunan rumah, bangunan, dan lain-lain. Jadi memang kita sangat mendorong dibangun lebih banyak waduk sebelum memasuki kawasan padat penduduk. Sehingga air itu bisa ditampung dulu, kemudian mengalir sesuai dengan kapasitas dari tiap-tiap sungai. Karena saya terus garis bawahi, selebar apapun sungai dibuat, kalau air yang turun di hulu tidak dikendalikan sebelum masuk ke kawasan perkotaan, maka akan selalu terjadi limpahan seperti ini. Jadi karena itu pengendalian di hulu, makanya yang dibangun oleh PUPR sangat tepat sekali. Membangun waduk di Ciawi, itu dry dam yang sedang dibangun di sana, fungsinya untuk menahan air agar diturunkan secara bertahap. Itulah solusi yang kita perlu dorong lebih jauh lagi. Ya, dan kolaborasinya juga sudah berjalan begitu ya. Mas Anies, waktu kita tidak banyak, mudah-mudahan besok kita bisa lanjutkan lagi dialog soal banjir yang kembali mengepung ibu kota di tahun 2021 ini. Terima kasih Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.